Yang ikut dalam kompetisi kebetulan yang tim inti itu 6 orang ya. Oke. Tim inti ada dari Kota Sukabumi, saya sendiri. Itu melawan atlet bumerang dari luar negara dong? Iya, betul. Ada berapa negara yang ikut serta? Negara lebih dari 10 negara kalau nggak salah. 10 negara? Ya, yang kalau bisa disebutkan tuh Australia, Jepang, USA, Prancis, India. Oke, berarti pemerintah daerah sebelumnya memberikan support Iya. terkait dengan aktivitas Kang Acun. Iya. Ya, namun saat ini belum ada jawaban yang Kang Acun dapat. Kalau boleh saya tahu, pendaftaran untuk event internasional yang dalam waktu dekat akan ikuti ini berapa nilainya? Itu karena itu difasilitasi dari ABIN ya. Dari Oke. ABIN itu kalau nggak salah mencapai 17 juta deh. Pendaftarannya Iya. saja 17 juta. Iya. Di tim kalau nggak salah tim ya. Tim, all team berarti ya, Iya. 17 juta itu. Iya. Tadi siapa? ABIN itu siapa? Asosiasi Bumerang Indonesia. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kang Acun saat ini untuk mendapatkan support tadi, apa saja? Langkah-langkah saya baru berkomunikasi sama Ketua Kormi. Oke. Ya, baru sebatas itu saja. Apa yang dikomunikasikan saya minta? Yang saya komunikasikan, saya berharap mendapat bantuan. Ini gimana nih bantu? Saya bilang gitu. Atlet bumerang siap berlaga di event internasional. Pertanyaannya adalah, bagaimana support yang didapat? Itu dia pembahasan kita kali ini di Ruang Tamu bersama Andi Setiadi atau yang dikenal dengan Acun Bumerang sebagai atlet bumerang Indonesia. Kang Acun, selamat datang, terima kasih Selamat datang. sudah hadir di Ruang Tamu. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah. Baik, sesuai tema Kang Acun. Ya, saya panggil Kang Acun ya. Iya. Oke, tema kita kali ini adalah terkait dengan persiapan event internasional nanti akan diikuti oleh Kang Acun. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana support yang didapat sampai dengan saat ini? Jawabannya seperti apa, Kang Acun? Support yang didapat untuk sementara ini belum ada ya dari pihak Pemda. Tapi kalau cuma obrol tuh sudah saya sampaikan. Sudah ada obrolan, Iya, sudah ada. tapi belum ada respon. Belum ada jawaban. Oke, Kang Acun, kita flashback dulu nih. Mungkin Anda juga pemirsa ingin mengetahui sejauh mana sebetulnya Kang titelnya adalah atlet bumerang Indonesia. Ya, sejauh mana sih Kang Acun ini sudah bergelut di dunia bumerang? Saya akan tanyakan. Kang Acun, sebetulnya kalau kita berbicara bumerang kan ini sesuatu yang memang tidak aneh, tapi sebagian orang masih belum mengenal yang namanya bumerang. Dan kami ingin tahu Kang Acun, ya, sejauh mana sepak terjang Kang Acun di dunia bumerang ini? Alhamdulillah di dunia bumerang ini saya sudah beberapa kali mengikuti kejuaraan di nasional dan sudah beberapa kali juga mendapatkan medali juara 1, 2, 3 itu udah sering Dari banget. tahun berapa sih Kang Acun? Dari tahun 2018. 2018? Iya. 2018 ya. Oke, prestasi tertinggi selama ini yang didapat Juara 1 di event di event kemarin, di event yang terakhir, bukan terakhir, event nasional tahun kemarin di 2006 tuh di bulan Mei di Malang. Itu mendapatkan trofi juara pertama di Juara kategori pertama. dia. Oke. Juara pertama kategori triket, juara kedua lupa lagi saya kemarin, kalau nggak salah ya pokoknya juara pertama itu. Tapi yang jelas berarti kan sudah banyak prestasi yang ditorehkan Iya, betul. oleh Kang Acun dalam dunia kompetisi olahraga bumerang Iya, ini. dan Ya. alhamdulillah juga tahun 2005 kemarin di India itu di overall saya mendapatkan Keempat. ya. Kalau medalinya tuh juara 3, ada dua kalau nggak salah. Oke, Kalau itu di tahun 2025. 2025 ya. Oke, dan sekarang di 2026 kembali akan bersiap untuk berlaga di event internasional. Betul, Oke, WBC judul Bumerang Champion. oke, luar biasa. Judul kita kan kali ini terkait dengan bagaimana support yang didapat, ya. Ini kalau kita coba untuk refleksi ke belakang, Kang Acun, kan Akang tadi dari 2018 sudah terjun ke dunia kompetisi olahraga bumerang ini. Kalau sebelumnya, apakah sama kondisinya dengan saat ini? Maksudnya sebelumnya gimana?
event-event sebelumnya, Iya. apakah Akang juga mandiri, tidak mendapatkan support dari siapapun atau seperti apa? Kalau event-event sebelumnya masih wali kota yang dulu ya. Oke. Alhamdulillah selalu support. Oke, berarti pemerintah daerah sebelumnya memberikan support Iya. terkait dengan aktivitas Kang Acun. Iya. Ya, namun saat ini belum ada jawaban yang Kang Acun dapatkan. Iya, betul. Oke, nah kalau kita coba berbicara jemreng, kita jemrengkan Kang Acun. Sebetulnya kebutuhan apa saja yang diperlukan ya, khususnya oleh Kang Acun sebagai atlet bumerang dalam mengikuti setiap event kompetisi? Sebetulnya banyak banget sih, mulai dari bumerang dan walaupun saya bisa membuat, tapi bahan-bahannya itu dari luar ya, dari luar. Oh, dari luar. Iya, untuk mendapatkan bumerang kualitas terbang yang bagus, bahannya tuh emang ini dari Agak luar. sulit, Iya. itu dari luar dapatnya. Iya, betul. Oke, Kang Acun, ini kan kapan sih event internasionalnya? Event internasional tuh tanggal 26 Juli. Bulan ini, Iya, Juli 26. dan di tahun ini ya. Iya, 26 sampai 5 Agustus. Lokasinya di mana eventnya? Lokasinya kebetulan untuk tahun ini Indonesia jadi tuan rumah di Oke. Bandung, Lan Sleman, Bandung. Oh, di Bandung. Iya. Ya, kalau kita boleh coba tanya Kang Acun, siapa saja nanti yang ikut dalam kompetisi itu? Yang ikut dalam kompetisi kebetulan yang tim inti itu 6 orang ya. Oke. Tim inti ada dari Kota Sukabumi saya sendiri, dari Yogyakarta ada Fahmi Allah, terus dari aduh lupa saya. Pokoknya 6 orang. 6 orang dari Iya, Indonesia? Ada dari Bandung juga ya. Oke, dari Indonesia 6 orang. Ya, Itu sebetulnya 2 tim, Oke. satu tim itu 6 orang. Oke. Ada tim kedua juga ada. itu melawan atlet bumerang dari luar negara dong? Iya, betul. Ada berapa negara yang ikut serta? Negara lebih dari 10 negara kalau nggak salah. 10 negara? Ya, yang kalau bisa disebutkan tuh Australia, Jepang, USA, Prancis, India. Olah, lupa lagi saya. Banyak ya, banyak ya. Oke, karena ini kan memang event internasional Iya. pemirsa. Jadi pasti ini melawan atlet-atlet bumerang dari negara-negara luar ya. yang Jadi ikut. yang pastinya semua atlet-atlet pilihan itu. Oke, Kang Acun, coba saya ingin tahu ya, seperti apa sebetulnya proses yang dilakukan ketika Akang ingin ataupun akan ikut dalam kompetisi bumerang ini ya, baik secara kompetisi lokal, apalagi ini secara kompetisi internasional gitu kan. Prosesnya boleh dijelaskan tidak? Prosesnya mulai dari pendaftaran. Sebentar, pendaftaran berarti ada uang pendaftaran? Iya betul. Oke, lanjut. Uang pendaftaran, kita juga harus menyediakan bumerang-bumerang yang bagus, kualitas bagus. Terus ya kalau perlengkapannya seperti kita masa sih mau ke event nasional atau ke dunia pakai sepatu bekas gitu kan? Oke, oke. Iya, seperti itu. Persiapannya itu Iya, ya? persiapan banyak sekali ya. Akomodasi dan lain Iya, sebagainya. iya, betul. Tadi berapa hari eventnya? Eventnya 26 sampai 5 Agustus. Berapa hari? 10 hari ya? 10 harian ya. Oke, di bulan ini dan bulan depan baru Iya. ya. Oke, Kang Acun, kalau kita berbicara dunia olahraga, bumerang ini kan masuk kategori olahraga berarti ya. Iya, Nah, selama ini untuk Kota Sukabumi saja, sejauh mana bumerang ini diposisikan sebagai cabang olahraga ya, dan juga didorong dalam hal-hal yang bentuknya tadi supporting. Selama ini sejauh mana bumerang itu diposisikan di Kota Sukabumi? Untuk sementara sih belum lah. Belum. Belum. Iya belum. Termasuk berarti belum menjadi cabur. Iya belum. Nah, paling tapi masih bicara wali kota yang dulu ya. Kalau misalkan ada acara-acara seperti di Lapang Merdeka, seperti acara-acara seperti itu, saya suka diundang untuk tampil. Diundang. Diundang. Ya. Bukan menawarkan diri. Bukan diundang. 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 Oke, kalau dari event diundang. Iya diundang. Tapi kalau ikut kompetisi belum dapat respon apapun. Belum. Oke, baik. Kang Acun, kalau kita kan berbicara terkait dengan wadah para atlet Iya. yang ada di Sukabumi. Mungkin Kang Acun juga tidak aneh dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia. Sejauh ini, apakah terjalin komunikasi dengan KONI Kota Sukabumi sendiri terkait dengan bumerang? Kalau KONI sih enggak, saya berkomunikasi dengan KORMI. KORMI? Iya, KORMI. Oke, tidak dengan KONI ya? Iya. Oke, tapi ada harapan tidak? Atau gini deh, sebelum ke harapan. Sampai dengan sekarang, ada berapa jumlah atlet senior, Iya. atlet junior, dan yang sedang dididik
ya untuk dicetak menjadi regenerasi dari keberadaan olahraga bumerang di Sukabumi. Sebetulnya banyak ya awal-awal pas sebelum Covid tuh banyak banget saya mendidik atlet-atlet. Cuman pas waktu Covid itu sempat vakum. Iya. 2020 berarti ya? Iya. Sempat rame lagi karena ada komunitas ya, Kubus. Apa itu Kubus? Komunitas bumerang Sukabumi. Itu komunitasnya. Iya, Oke. Dan kalau kalau event nasional, saya juga suka bawa atlet lagi. Kayak kemarin Sukabumi bertanding 2 orang. Tertarik saya ini dengan Kubus ya. Komunitas apa tadi? Bumerang Sukabumi. Bumerang Sukabumi. Sampai saat ini ada berapa anggota di Kubus ini? Anggota sebetulnya banyak. Banyak. Cuman yang aktif-aktif selalu ada waktu luang bisa bergabung. Kalau boleh tahu bentuk latihannya seperti apa Kang Acun? Bentuk latihan Kumpul bareng di tempat kumpul gimana? bareng seperti latihan-latihan lempar. Saya juga mengenalkan bumerang yang kompetisi itu seperti apa sih, seperti cara lemparnya. Kalau usia-usianya apakah ada anak usia yang ada SMP, SMA, dan karyawan juga ada. Kang Acun, dan saya yakin pemirsa juga mungkin sudah mulai penasaran ya. Kalau tadi kita tanyakan terkait dengan eksistensi olahraga bumerang di Kota Sukabumi, kalau kita bandingkan dengan kota-kota lain seperti apa? Kita tanyakan Kang Acun, kalau kita bandingkan. Kan kalau di Kota Sukabumi tadi Akang sudah menjelaskan. Kalau kita bandingkan dengan kota lain, ya, perbedaan yang ada itu seperti apa antara bumerang yang ada di Sukabumi dengan di luar kota? Sebetulnya di luar kota banyak juga. Ya, kayak Bandung, Semarang itu apalagi lebih banyak lagi. Di Jakarta banyak. Akang kan pasti sering bercerita loh ya dengan sesama atlet dari luar kota nih. Kalau menurut mereka selama ini ketika ada kompetisi, ketika ada latihan, yang jelas aktivitas melakukan olahraga bumerang ini ya, itu supportingnya mereka gimana di luar kota? Supporting dari pihak mana? Dari khususnya pemerintah daerahnya lah. Pemerintah daerahnya. Ya, Kang tahu. Bahkan mereka pun suka tanya-tanya ke saya. Tanya? Iya. Kan kayaknya Kang Acun suka support katanya dari Pemda. Gimana Kang caranya? Gini. Berarti kondisinya sama? Iya, sama. Atlet-atlet karena bumerang. Mungkin mereka pun ada juga yang nggak pede ya, karena apa yang mesti saya banggakan adukan ke Pemda misalkan. Maaf jadi sombong nih. Nggak apa-apa. Kalau saya kan prestasinya udah banyak cukup juara, banyak. kan kayak gitu. Mungkin seperti itu juga. Kalau kita bandingkan lagi dengan nasional, ya kan, atlet nasional nih, kan Kang Acun juga termasuk atlet nasional. Support pemerintah pusat sendiri sejauh ini? Sejauh ini untuk sekarang belum sih. Untuk sekarang belum. Kalau sebelumnya? Kalau sebelumnya, alhamdulillah selalu mendapatkan support. Luar biasa. Dari 2018 pemirsa, Kang Acun ini terjun ya, membesarkan ya, walaupun bumerang ini kan kita tahu bahwa ini adalah awalnya senjata ya kan, senjata dari Australia, dan akhirnya menjadi ya olahraga yang dilakukan oleh banyak orang, termasuk sudah masuk di Indonesia dan menorehkan prestasi banyak juga nih Kang Acun ya di dunia bumerang Indonesia gitu kan. Nah Kang Acun, kalau kita kembali kepada persiapan event ya akan dilakukan dalam waktu dekat ini berarti kan ya, akhir bulan berarti ya, sampai awal Agustus nanti. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kang Acun saat ini untuk mendapatkan support tadi, apa saja? Langkah-langkah saya baru berkomunikasi sama Ketua Kormi. Ya, baru sebatas itu saja. Apa yang dikomunikasikan sih minta? Yang saya komunikasikan, saya berharap mendapat bantuan. Ini gimana nih bantu? Kayak gitu. Kita coba berhitung konkret ya. Karena kan ini berbicara kompetisi, bukan sebuah keinginan pribadi, ya kan? Kalau kita konversi menjadi rupiah, ya berapa rupiah sebetulnya modal yang dibutuhkan untuk ikut kompetisi? Apalagi ini kan ajang internasional. Saya ingin tahu bocorannya. Sebetulnya nggak besar juga sih.
paling di angka 10 juta pun udah alhamdulillah cukup. Sudah cukup alhamdulillah ya untuk mendukung ikut kompetisi internasional ini. Langkah yang akan dilakukan ke depan sebelum menjelang event? Sebelum menjelang event, Apakah tetap akan mencari komunikasi dengan siapapun? Itu akan ditempuh ya? iya. Oke, ya semoga saja hal ini juga menjadi perhatian ya bahwa keberadaan aktivitas olahraga lah ya, apalagi bentuknya kompetisi, kan targetnya adalah kemenangan. Kemenangan itu tentunya kita bisa kategorikan sebagai prestasi yang diraih, dan ini harusnya memang menjadi bagian juga kebanggaan bagi seluruh orang yang berada di wilayah tersebut, ya kan ya. Nah, selama ini kita kembali proyeksi saja ya, kita coba komparasi saja lah ya, agar kita juga bisa mengetahui, kemudian juga publik nanti bisa mengetahui, mudah-mudahan juga tertarik ya kan, untuk lebih mengetahui lebih dalam terkait dengan aktivitas olahraga bumerang ini, Kang Acun. 2018 hingga 2026 kan ini waktu yang tidak sebentar, ya, waktu yang cukup lama bagi saya, ya kan hitungannya. Terus kalau kita mendengar cerita Kang Acun terkait dengan support yang minim, ya kan, selama ini berarti menggunakan modal pribadi. Betul. Untuk segala halnya. Iya. Seperti itu ya. Iya. Tapi tahun-tahun sebelumnya kan dapat support tadi ya. Iya. Kang Acun bilang ya. Ya, walaupun nggak menutupi gitu, tapi setidaknya meringankan. Oke. Saya pengen tahu harapan besar Kang Acun yang sudah bergelut lama di dunia olahraga bumerang ini, khususnya untuk di wilayah Kota Sukabumi. Harapan besarnya apa tentang olahraga bumerang ini? Harapan besar saya bumerang ini khususnya di Kota Sukabumi ingin menjadi minimal jadi apa ya, ekstrakurikuler lah di sekolah-sekolah. Seperti itu. Dan saya juga ingin ketika saya tua nanti itu ada generasi penerus seperti itu. Jangan sampai putus ya. Iya, dan harapan saya ke depannya lagi ingin selalu mendapat support dari pemerintah daerah. Jadi si atlet fokus saja untuk berlatih gitu. Jadi nggak memikirkan wah biaya gimana kayak gitu. Modalnya gimana gitu ya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi perhatian. Ya, karena memang bumerang yang bagus itu memang mahal-mahal. Oke, Ya. ini kan di belakang layar kita ada banyak bumerang. Bisa kasih contoh bumerang yang bagus yang Akang bawa itu yang mana? Ini bumerang yang terjelek tapi yang termahal yang terbagus juga. Yang terjelek tapi yang termahal dan bagus. Iya. Terjelek itu karena sering dipakai mungkin ya, sudah luntur gitu ya. Betul. Apa yang membedakan Kang Acun? Dari bahan, pokoknya dari bahannya beda aja ketika dilempar itu ya. Bahannya yang ini yang bagus itu tebal tapi lentur. Ya. Kalau yang lebih bawah di ini yang mana? Yang- Perbandingannya, Akang bawa enggak? Yang gimana? Yang lebih bawah dari ini. Ini kan spek A misalkan yang Iya. bagus nih. Ini. Coba saya bandingkan. Oh iya beda ya. Agak beda ya. Saya mau lempar ini cuman ruangannya sempit ya Kang Acun ya. Kang Acun, saya jadi lebih tertarik menggali lebih dalam ini. Kalau kita melihat aktivitas olahraga lain, ya kan, fasilitasnya ada, sarana latihannya ada. Kalau untuk bumerang sebetulnya agar bisa mendukung aktivitas latihan itu yang dibutuhkan apa saja? Yang pertama ya bumerang, yang kedua ya lapangan karena kita juga berlatih itu tidak cukup dengan satu lapangan, minimal 2 sampai 3 lapangan untuk berlatih kondisi angin juga. Kadang kita berlatih juga berlatih di kondisi pagi, siang, sore seperti itu. Oke, selama ini menggunakan lapangan mana berarti Kang Acun? Untuk lapangan sementara saya suka di Cibitai, kalau enggak di Surya Kencana, dan di yang memadai itu di Sukabumi, yang saya tahu Stupa sama Surya Kencana. Oke, itu lapangan yang sering Ya, digunakan dan sebagai latihan. kebetulan kemarin pas saya kirim surat juga ada penolakan dari pihak Stupa. Oke, untuk Untuk penggunaan berlatih. latihan. Iya. Oke, karena memang kan kalau dengan Stupa mungkin kepentingannya berbeda lain ya kan. Oke, kalau saya tanya balik ke Kang Acun, butuh sarana atau fasilitas pendukung untuk latihan itu di Sukabumi spek yang memadai ada tidak? Lapangan gitu. Lapangan Surya Kencana. Surya Kencana, Iya. salah satu lokasi yang masuk ke spek Iya, berarti ya, iya, betul. untuk latihan bumerang. Iya. Sudah pernah coba latihan di sana? Sering. Sering. Iya.
Proses untuk latihannya mudah? Apa mudah. sulit juga? Mudah. Oke, saya pengen tanya harapan nih terkait dengan sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas olahraga bumerang ini ya. Apa saja yang memang diharapkan? Selain tadi modal segala macam, support, untuk fasilitas yang diinginkan ke depan? Fasilitas yang diinginkan ke depan, saya kira dengan lapangan luas saja sudah cukup. Lapangan yang luas, ya. Oke. Ya, pemirsa, sesuatu itu memang bisa mulus kalau tadilah ya supportingnya, dukungannya juga bagus ya kan, dan dari banyak pihak. Dan bumerang ini kalau kita hitung waktu eksistensinya yang dibawa oleh Kang Acun kan sudah cukup lama, 2018 hingga 2026 ya kan, berarti sudah hampir kurang lebih 8 tahun ya bumerang ini eksis di Kota Sukabumi, walaupun itu dilakukan kebanyakan secara mandiri ya Kang Acun ya. Kalau kita konversi lagi, saya jadi penasaran ini, ya kan? Boleh ya? Boleh. Sudah berapa habis modal Kang Acun dalam mendukung aktivitas Kang Acun di dunia bumerang? Wah, sepertinya nggak terhitung lah. Tidak terhitung? Tidak terhitung. Sebut rupiahnya 10, 20, 100 atau lebih? Nyampe 100. 100 juta? Iya, nyampe. Dan itu berarti kebanyakan modal sendiri? Iya. Saya mau tanya alasannya, kenapa mau mengeluarkan modal untuk bumerang? Alasan saya karena ya itu dia tadi, saya ingin bumerang ini menjadi salah satu cabang olahraga, dan yang kedua ketika saya memperkenalkan bumerang, dan kebetulan saya juga produsen bumerang. Oh, produsen bumerang Iya. juga. Pesan boleh ya? Iya, boleh. Boleh. Nah, ini juga menjadi salah satu bentuk supporting ya kita sebagai masyarakat yang ingin coba membantu ya dan mendorong eksistensi dari para pelaku usaha juga ini nyambung ya. Workshopnya di mana Kang Acun? Workshopnya di Jalan Airport, Cicadas. Oke. Tepatnya di Perum Karjaya C3. Oke, nanti kontaknya coba kita pasang ya. Biar bisa kontak kalau yang mau belajar bumerang, tanya-tanya bumerang, ya kan, beli bumerang, nanti kita coba simpan kontaknya. Ratusan juta modal pribadi yang dihabiskan untuk mendukung hobi, tapi yang menjadi prestasi. Tadi akan berbicara dan menjelaskan bahwa jika dibandingkan dengan supporting, kita khusus kepada pemerintah daerah, sebelumnya selalu disupport. Kita bocorkan saja, support yang akan dapat dari pemerintah daerah sebelum-sebelumnya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang. Uang. Nilai yang didapat? Nilai yang didapat, kami sih sebutkan nih. Sebutkan saja, biar kita tahu gitu loh, sejauh mana, kan kalau kita bandingkan jadinya, oh modalnya segini, oh supportnya segini. Berarti dalam istilahnya kan, masih nombok ini gitu maksudnya, biar kita tahu bayang gambarannya. Ya, kalau wali kota dulu sih, kalau tiap ada acara event nasional gitu, suka membantu dengan cara transfer, ada 2.500.000, 3 juta, seperti itu. Dan itu cukup membantu ya? Iya. Walaupun masih jauh. Masih jauh sih. Kalau boleh saya tahu, pendaftaran untuk event internasional yang dalam waktu dekat akan ikuti ini berapa nilainya? Itu karena itu difasilitasi dari ABIN ya, dari ABIN itu kalau nggak salah mencapai 17 juta deh. Pendaftarannya saja 17 juta. Iya. Di tim kalau nggak salah tim ya. Tim, all team berarti ya, 17 juta itu. Iya. Tadi siapa? ABIN itu siapa? Asosiasi Bumerang Indonesia. Oke, Asosiasi Bumerang Indonesia sudah memberikan support dengan memberikan registrasi untuk semua kontingen lah, kita bisa bilang gitu ya, bumerang untuk ikut event internasional ini. Kang Acun, ini kan tidak semua orang ya bisa sekonsisten Akang dalam menggeluti sesuatu ya. Kalau boleh dan harus saya tanya, sampai kapan Kang Acun akan terus konsisten membawa bumerang, baik itu secara bisnis ya kan, akan sebagai produsen, atau secara olahraganya? Ya, selama hayat masih dikandung badan ya lanjut terus. Selama hayat masih dikandung badan, lanjut terus. Iya, makanya doain aja saya tetap sehat ya. Ya, mudah-mudahan kita doakan ya, sesuatu yang baik kita doakan baik, dan mudah-mudahan berjalan baik, hasilnya pun baik, begitu Kang Acun. Kembali ke event ya, saya tertarik nih ke eventnya nih, internasional yang akan dilakukan di Bandung kan, dalam waktu dekat ini.
Sudah sejauh mana persiapan modal yang sekarang terkumpul? Belum sama sekali, belum ada. Belum sama sekali. Iya. Karena untungnya memang tadi dibantu oleh Abin ya. Dan juga Kang Acun ini punya track record prestasi di dunia bumerang. Jadi mau tidak mau harus nyemplung ya. Iya, betul. Berarti ini butuh kerja Ya keras kan? sebetulnya apa ya, beban juga seperti apa, event-event nasional. Ketika misalkan saya terbebani dengan biaya misalkan, tapi saya merasa terbebani, wah malu. Bagaimana kalau Sukabumi nggak ikut di event itu? Jadi, Ya itu dia tadi. iya, Ya, karena sudah terbiasa. Iya. Ya, sama sebetulnya dengan hal apapun. Kalau kita sudah terbiasa, apalagi sudah menorehkan prestasi, ketika kita di challenge atau ditantang untuk ikut kompetisi lagi, aduh, bahasa Sundanya asa kumaha gitu kalau saya nggak turun gitu ya. Oke, tapi mudah-mudahan Kang Acun dengan cerita Akang tadi ini bisa ya memberikan masukan hingga dapat perhatian ya untuk Kang Acun, dan harapannya sih ke depan mudah-mudahan prestasinya bisa lebih meningkat. Ketika sebelum disupport saja prestasinya baik, apalagi kan kalau sudah mendapatkan support ya. Ini kan waktu hanya kurang lebih 2 mingguan lagi Kang Acun ke event ya kan. Apa yang akan dilakukan dalam waktu 2 minggu ini selain latihan ya? Itu kan kebutuhan dasar. Kebutuhan tadi supporting eksternal. Dalam waktu 2 minggu apa yang akan dilakukan? Dalam waktu 2 minggu ini saya pun dibantu teman ya, konsultasi gimana sih supaya mendapatkan bantuan dari Pemda, apa kita bikin proposal seperti itu. Untuk sementara ini kita lagi merancang Proposal ya, untuk menyampaikan maksud dan tujuan tadi ya, persiapan event. Nah ini mudah-mudahan juga ya tidak harus pemerintah daerah, tapi kalau Anda memang yang tergugah ya untuk memberikan dukungan, supporting dalam bentuk apapun, itu nanti boleh bisa langsung menghubungi Kang Acun aja ya. Sekalian ini lihat-lihat workshopnya itu di mana tadi alamatnya Kang Acun? Di Perum Mekarjaya Asri 3, Jalan Airport. Oke, di Perum Mekarjaya Asri 3 ya. Silakan. Support sekecil apapun pasti akan menjadi sebuah harapan dan semoga berdampak besar bagi target yang akan dicapai di event internasional ini. Kang Acun, waktu kita terbatas, tapi setidaknya kita sudah tahu ya bahwa siapa Kang Acun ini dan apa yang akan dilakukan ke depan dalam waktu dekat untuk ikut event bumerang internasional, dan sejauh mana Kang Acun sudah eksis ya dalam dunia bumerang dari tahun 2012 hingga tahun 2026 saat ini. Kemudian tadi sudah saya tanya sampai kapan selama hayat di kandung badan Kang Acun akan tetap ya bersama bumerangnya gitu kan ya. Apa yang akan sampaikan kepada halayak ramai dan khususnya kepada pemerintah daerah yang dalam hal ini kan notabene memilih kebijakan ya kan terkait dengan aktivitas secara umum Kang Acun dan juga terkait persiapan event internasional yang akan dilakukan bulan ini. Silakan akan sampaikan. Jadi mungkin harapan saya ke depannya dengan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, Pemda setempat ya lebih bisa memperhatikan lagi, seperti itu harapan saya. Simpel ya. Iya, simpel. Ini menunjukkan keseriusan dan keikhlasan Kang Acun bergelut di dunia bumerang, olahraga bumerang ya. Ya mudah-mudahan kedepannya apa yang diharapkan bisa mendapatkan jawaban. Amin. Sehingga menjadi support dan dukungan yang bisa terus ya menggali prestasi-prestasi, hal-hal positif di dunia olahraga bumerang ini untuk Kota Sukabumi. Kang Acun terima kasih waktunya ya, semoga dalam waktu dekat ini dapat kabar baik ya, sehingga aktivitas Akang untuk ikut kompetisi bumerang internasional berjalan dengan lancar, dan harapan saya pribadi tentunya kami juga MGS TV, Kang Acun akan membawa nama baik Kota Sukabumi dan memberikan prestasi yang luar biasa untuk ya kota kita tercinta ini. Terima kasih banyak Kang Acun. Dan itu dia tadi pemirsa obrolan kami kali ini di ruang tamu MGS TV terkait dengan persiapan event bumerang internasional. Saya pribadi juga baru tahu ternyata Sukabumi ini menorehkan banyak prestasi ya di olahraga bumerang,
yang dibawa salah satunya oleh atlet bumerang Indonesia, Kang Acun tadi. Ya, semoga saja ini bisa menjadi dasar untuk Anda agar tidak patah arang, patah semangat untuk melakukan sesuatu, dan bisa diperhatikan juga nih untuk para pemangku kebijakan untuk mendorong dan mensupport orang-orang yang memang berkontribusi membawa, mengharumkan nama baik Kota Sukabumi dan juga memberikan prestasi untuk kota kita. Sampai jumpa di lain kesempatan, tentunya dengan obrolan yang lebih menarik lagi di ruang tamu MGS TV bersama saya Yoga Pratama. Saya pamit, sampai jumpa.